Ya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi saya mau menyapa kita semua. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Lambaikan tangannya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Dore Ministry yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah pada pagi hari ini ya. Puji Tuhan, kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar, saudara. Kita mau sama-sama merenungkan firman Allah pada pagi hari ini. Ya, mari kita sama-sama akan buka firman Allah di dalam Lukas 1 ayat 67 sampai ayatnya yang ke-75. Ya. Lukas pasal yang pertama ayat 67 sampai ayat yang ke-75. Tuhan, saya akan baca bagi kita semua ya. Nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala, oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita, dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya mau berbicara tentang pelayanan ya, tentang melayani Tuhan. Kita harus sepakat dulu bahwa kita ini, saya dan saudara diselamatkan oleh Tuhan dengan satu tujuan untuk melayani Tuhan ya, bukan tujuan yang lain. Karena Yesus melalui pengorbanan di kayu salib menyelamatkan kita, orang-orang yang dahulunya berdosa, kemudian sucikan oleh kuasa darahnya dengan tujuan untuk supaya kita boleh melayani Tuhan. Jadi motivasi kita, ya, kerinduan kita itu semuanya harus sama, yaitu melayani Tuhan. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tentu tahu ya bahwa pelayanan itu merupakan suatu panggilan yang sangat mulia bagi kehidupan kita. Ya, kita harus bawahi di sini kata panggilan yang mulia. Ya. Karena ini adalah panggilan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri di dalam kehidupan kita untuk kita bisa melayani Dia ketika kita sudah diselamatkan. Sehingga ada orang mengatakan bahwa pelayanan itu merupakan seperti jantung kehidupan orang Kristen. Ya. Karena orang Kristen memang harus hidup untuk melayani. Ya, bukan melayani untuk hidup. Beda lagi kalau melayani untuk hidup. Ya, hidup untuk melayani. Ya, jangan dibalik ya. Nah, saudara, tapi amat sangat disayangkan karena ada juga mungkin tidak sedikit orang Kristen ini kaget ketika mereka masuk di dalam dunia pelayanan. Ya, karena apa? Mereka beranggapan bahwa kalau mereka melayani mungkin ya itu akan mulus-mulus saja, baik-baik saja, saudara. Tetapi ketika berhadapan dengan persoalan di dalam pelayanan, ya banyak orang Kristen kemudian semangat mereka tidak lagi berapi-api ketika baru masuk di dalam pelayanan. Ya, tidak ada lagi cinta mula-mula seperti ketika mereka masuk pertama kali dalam melayani Tuhan. Karena sudah berhadapan dengan problem-problem di dalam pelayanan, ya. Dan itu membuat banyak orang Kristen akhirnya semangatnya mulai luntur, kemudian banyak pula yang meninggalkan pelayanan. Karena apa? Banyak orang yang mengalami kepahitan di dalam pelayanan. Ya, itu kita tidak bisa pungkiri, ya. Jujur, ketika kita masuk di dalam dunia pelayanan, memang kita berhadapan dengan berbagai macam hal yang terjadi, berbagai macam karakter, dan tidak sedikit orang yang kemudian mundur dalam pelayanan karena kepahitan.
ya, entah dengan suatu masalah, entah dengan pemimpin, saudara ya. Ini sudah banyak hal yang ini sudah banyak yang terjadi, saudara, hari-hari ini, saudara. Itulah sebabnya melalui kebenaran firman Allah pada pagi hari ini kita mau belajar untuk merenungkan kembali suatu pertanyaan refleksi di dalam kehidupan kita. Kenapa kita melayani, saudara ya? Karena memang seperti saya katakan tadi, kita diselamatkan untuk melayani. Tapi banyak orang tidak mengerti kenapa dia melayani. Saudara ya? Dan bagaimana caranya kita melayani? Kita mau belajar pada pagi hari ini, saudara. Dan apa yang kita sudah baca pada pagi hari ini, tentunya kita melihat di dalam Alkitab. Kita semua harus back to Bible ya. Kita kembali ke Alkitab untuk menjadi penuntun di dalam kehidupan kita, di dalam melayani Tuhan. Dan kita belajar dari salah satu tokoh yang setia melayani, ya, yaitu Imam Zakaria. Imam Zakaria ini adalah seorang keturunan Harun ya, saudara, karena kan memang yang untuk melayani sebagai seorang imam harus keturunan Harun ya, bagi orang Israel ya, saudara ya. Dia merupakan orang tua dari Yohanes Pembaptis. Siapa Yohanes Pembaptis ini? Yohanes Pembaptis ini adalah pembuka jalan bagi pelayanan Mesias atau Yesus Kristus. Nah, Zakaria ini hidup di tengah-tengah orang-orang Yahudi yang ada di bawah kekuasaan Romawi. Kita tahu bahwa di dunia Alkitab yang kita baca bahwa pada saat itu orang-orang Yahudi dijajah oleh orang-orang Romawi ya, saudara ya. Dan saat itu posisinya orang-orang Yahudi ini sedang menanti-nantikan datangnya Mesias, ya, raja yang diurapi, ya, yang dijanjikan di dalam kitab suci, ya. Ini yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi, saudara ya. Dan kalau kita melihat konteks yang sedang digambarkan oleh Lukas, ketika kita membuka Injil Lukas ini, saudara ya, ini kita melihat ada beberapa nyanyian pujian ketika mereka kemudian menyambut kedatangan Mesias, saudara ya. Dan salah satunya adalah bagian yang kita baca pada pagi hari ini. Nah, pujian dari Zakaria ini dikenal dengan, kalau dalam bahasa Latin itu Benedictus, saudara ya. Bahasa Latinnya Benedictus, karena diambil dari kata-kata pertama, saudara ya. Kalau kita melihat tadi Alkitab yang kita baca di ayat yang ke-68, Lukas 1 ayat 68, ada kata di situ, ditulis di situ terpujilah atau bless, ya. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, terpujilah atau bless, saudara ya. Nah, ini merupakan ungkapan syukur atas penggenapan janji Tuhan kepada Israel. Karena apa? Allah telah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, kepada kita semua, saudara ya. Memberikan Mesias kepada kita semua, sehingga dia bisa melayani setiap manusia yang ada di muka bumi ini, saudara ya. Dan ini merupakan ungkapan syukur daripada Zakaria, karena dia merasa bahwa ini adalah waktunya, ini adalah penggenapan janji Tuhan bagi mereka ya yang percaya kepada Tuhan, bahwa Mesias yang dijanjikan itu di dalam kitab suci ya, itu akhirnya digenapi, kitab suci menggenapi itu, dan dia datang untuk melayani mereka, saudara ya. Nah, kalau kita kembali lagi, saudara, satu pertanyaan yang penting di dalam kehidupan kita mau belajar bagaimana, kenapa sih kita melayani, saudara ya. Kita belajar dari sini, saudara, bagaimana ketika Zakaria mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa kalau kita baca di dalam ayat 68, ayat 71, ayat 74, di sana Zakaria mengucap syukur karena Tuhan telah melawat umatnya dan telah melepaskan umatnya dari tangan musuh. Ya, ini dilakukan Tuhan ketika dengan kuasanya, ya, kita melihat ayat 69. Ayat 69 di sini dikatakan ia menumbuhkan sebuah tanduk. Ya. Tanduk ini berbicara tentang kuasanya Tuhan, ya, yang memberikan keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Yesus adalah keturunan Daud. Yesus yang diberikan kepada kita umat manusia. Dilakukan Tuhan dengan tanduk, ya. Sekali lagi, tanduk berbicara tentang kuasa Tuhan. Melalui kuasa dari Tuhan, Tuhan telah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, dari pembuangan di Babel. Untuk apa, saudara? Untuk
bagaimana mereka yang telah diselamatkan oleh Tuhan melalui pembuangan ya di Babel, melalui Mesir di mana mereka dijajah ya, di mana mereka ditindas, Tuhan mengeluarkan umatnya, membebaskan mereka ya dari Mesir, dari pembuangan di Babel dengan satu tujuan ya, dengan satu tujuan menyelamatkan bangsa ini ya, mengaruniakan kepada mereka Mesias, yaitu Yesus Kristus yang diurapi, yang memberikan kuasanya di dalam kehidupan mereka dan kita semua, bukan untuk menikmati dunia ini, melainkan kita semua yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa, kita semua yang sudah ditebus oleh kuasa darahnya, kita ini diberikan keselamatan untuk kemudian kita bisa melayani Tuhan. Ya, kita sama-sama melayani Tuhan. Itu tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, bukan tujuan yang lain. Itu adalah tujuan yang mulia ketika Tuhan menyelamatkan kita untuk kita bisa melayani Dia, karena Tuhan memberikan kuasa di dalam kehidupan kita untuk kita bisa melayani Raja di atas segala raja. Ya, kalau kita buka di dalam Keluaran 7 ayat 16, ya, Keluaran 7 ayat 16, di sana dikatakan, dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Ini tujuan Tuhan membebaskan orang Israel dari Mesir, saudara. Untuk kemudian mereka bisa beribadah kepada Tuhan, saudara. Mereka tidak ada kebebasan ketika mereka ada di Mesir, karena mereka ada di dalam jajahan, saudara. Itulah sebabnya Tuhan mau mereka dikeluarkan dari ketertindasan mereka untuk supaya mereka bebas menikmati hadirat Tuhan, mereka bebas untuk melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Jadi ini tujuan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan saudara yang dikasih oleh Tuhan, di surga pun kita juga akan melayani Tuhan. Amin. Di surga pun kalau saudara masuk di dalam kerajaan surga nantinya, kita akan melayani Tuhan, saudara. Tidak ada tujuan yang lain, saudara, selain melayani Tuhan. Karena itu pelayanan itu sangat penting, saudara, di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Itu sebabnya kita mau belajar. Pada pagi hari, mari kita buka, coba, saudara ya. Mana ayatnya, Pak? Kita di surga melayani Tuhan. Coba saudara buka Wahyu 7 ayat 15a. Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-15a. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan, Wahyu 7 ayat 15a, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Ini firman-Nya. Di sorga kita juga akan melayani Tuhan. Di bumi kita melayani Tuhan, di sorga kita melayani Tuhan. Sekali lagi saya baca ya, ayat 15a, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Saudara, di sorga kita melayani Tuhan. Di bumi apakah kita melayani Tuhan, saudara? Ya. Jadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sampai pada satu kesimpulan bagaimana Allah telah menyelamatkan kita. Kita bukan sekedar dipanggil untuk diselamatkan, titik sampai di situ, tetapi kita harus melayani Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pelayanan itu merupakan suatu anugerah daripada Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun yang berkata, saya nanti dulu saya melayani Tuhan. Ya, saya tunggu dulu ya, saya melayani kalau anak saya sudah lulus jadi dokter. Ya misalnya, tunggu Pak, kalau bisnis saya sudah lancar Pak, ya omset saya sudah naik signifikan, kemudian saya mulai perekonomian saya mulai stabil, saya melayani Tuhan. Ya, Pak tunggu ya kalau sudah punya rumah, saya melayani Tuhan. Nanti ya Pak, saya begini, saudara. Banyak orang punya banyak alasan. Ya, ketika disuruh untuk melayani Tuhan. Padahal kita yang sudah diselamatkan, otomatis kita juga harus melayani Tuhan. Karena Tuhan menyelamatkan kita, ya,
Makanya kita harus memberi hidup kita, mengabdikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Saudara ya, ini anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kita terima anugerah itu dan kita mulai melayani Dia, saudara. Tetap bertahan di dalam Tuhan. Walaupun dalam dunia pelayanan memang tidak mudah, saudara ya. Apalagi saudara menjadi seorang pemimpin, saudara menjadi seorang gembala. Saya seorang gembala melayani jemaat, saudara ya. Ada banyak karakter-karakter yang harus saya hadapi, saudara ya. Memang tidak mudah, ya. Memang tidak mudah, saudara. Apalagi menjadi hamba Tuhan, apalagi menjadi pendeta, saudara ya. Gemuk sedikit, dibilang nggak pernah puasa, kayaknya ya. Kurus sedikit, katanya nggak diberkati oleh Tuhan, kayaknya Pak Pendeta ini. Saudara serba salah, saudara ya. Tetapi memang kalau kita mengerti tentang panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tidak akan kepahitan dengan pelayanan, saudara. Justru kita akan semakin maju karena kita tahu Tuhan menyelamatkan saya untuk melayani Tuhan. Itu prinsip yang harus kita pegang di dalam hidup kita. Melayani Tuhan berapa lama, saudara? Nanti Pak, kalau saya sudah sampai umur segini aja Pak. Tidak ada kata pensiun dalam pelayanan, saudara ya. Terus kita continue dalam melayani Tuhan. Karena apa? Karena dikatakan bahwa di sorga pun kita melayani Tuhan. Apakah ada kata pensiun dalam pelayanan? Gak ada, saudara. Jangan tunggu waktu baik, jangan tunggu perekonomianmu sudah stabil baru kau melayani Tuhan. Jangan tunggu anak-anakmu sudah berhasil. Mulai sekarang, saudara. Ya, kita sadar bahwa saya diselamatkan. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus melayani Tuhan. Ya, karena apa? Tuhan sendiri yang sudah melayakkan kita untuk melayani Tuhan. Bayangkan Tuhan yang sudah mengorbankan anaknya, menyelamatkan kita untuk supaya kita melayani Dia. Ini tujuan yang mulia di dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya melayani Tuhan. Sampai-sampai Yesus sendiri mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Supaya kita sadar, supaya mata kita terbuka, supaya kita mengambil tindakan untuk kita melayani Tuhan. Ya, ini yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Karena apa? Saudara, kita harus punya prinsip bahwa pelayanan itu berasal dari Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus pun melayani kita dan kita juga harus melayani Tuhan. Ya, pelayanan itu bukan berasal dari manusia. Kenapa banyak orang kecewa dalam pelayanan, kepahitan dalam pelayanan? Karena mereka merasa bahwa mereka ditugaskan oleh manusia. Sehingga ketika manusia yang menugaskan mereka itu mungkin mengecewakan, mereka mundur dari pelayanan. Padahal pelayanan itu bukan berasal dari manusia. Ingat ya, pelayanan itu berasal dari Kristus. Bukan manusia yang menyuruh kita, tapi Tuhan yang menyuruh kita untuk apa? Melayani Kristus, saudara ya. Sehingga apa? Kita tidak mudah kecewa, kita tidak mudah kepahitan dengan pelayanan. Karena kita tahu bahwa Yesus yang menempatkan saya di dalam pelayanan ini. Yesus yang menempatkan saya di dalam situasi ini. Makanya saya harus bertahan. Karena apa? Yesus Kristus yang telah menganugerahkan kepada saya suatu pelayanan. Ya, ini suatu hak istimewa di dalam kehidupan saya, boleh melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Sehingga kita tidak mudah kecewa dengan pelayanan, saudara. Kita kepahitan, kemudian kita mundur, kemudian kita lari dari pelayanan, saudara. Ingat baik-baik, pelayanan itu bukan dari manusia, bukan dari gembala kita, bukan dari siapapun, tetapi dari Tuhan. Saya selalu katakan kepada jemaat yang saya layani, saudara. Kau datang beribadah, kau melayani, bukan lihat Bapak Gembala, saudara. Ya, nanti nunggu Bapak Gembala pergi jenguk, kemudian kau mau datang beribadah. Yo, enggak enak, Bapak Gembala udah datang, besuk, mendoakan. Gak seperti itu, saudara. Karena pelayanan itu berasal dari Kristus. Kita melihat kepada Kristus. Bukan main-main, saudara. Karena apa? Dia mau kita melayani karena dengan apa? Dengan pengorbanannya yang luar biasa, saudara ya. Jadi sampai sini kita mengerti ya, saudara ya. Bukan dari manusia, saudara-saudara melayani itu. Bukan dari organisasi, bukan dari gereja, bukan dari persekutuan, bukan dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, bukan. Karena kita melayani, karena itu dari Kristus. Dia menganugerahkan kepada kita pelayanan itu. Sehingga kita bisa bertahan dalam setiap kondisi apapun. Kita melayani Tuhan. Ya, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, kita mulai dibuka oleh Tuhan pikiran kita bagaimana kita melayani Tuhan. Kemudian, pelayanan itu kita lakukan oleh karena kekuatan dari Kristus. Jangan melayani dengan memakai kekuatan diri kita sendiri. Kita nggak mampu, saudara.
Secara manusia kita akan mudah kecewa lagi nanti, jatuh-jatuhnya kecewa, saudara. Karena apa? Kalau kita mau pakai kekuatan kita sendiri nggak bisa. Kita pakai kekuatan Kristus dalam kita melayani Tuhan. Kita lakukan segala pelayanan kita, semuanya untuk Tuhan. Dan apapun juga yang engkau perbuat, perbuatlah bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan, saudara ya. Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk melayani Dia. Jadi saudara kuat sampai hari ini bukan karena lihat siapa, bukan karena lihat gembala, bukan karena lihat temanmu. Aku bertahan karena ada temanku di situ. Aku bertahan karena gembalanya yang terlalu baik. Ya, kalau enggak aku sudah keluar dari situ. Saya kan udah males lihat yang lain dalam pelayanan ini, saudara. Tapi gini, saudara, kita bertahan karena kekuatan Kristus ada di dalam kehidupan kita. Saudara ya, kekuatan Kristus yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Jadi tidak ada kata untuk kita berhenti, tidak ada kata untuk kita vakum dalam pelayanan, tidak ada kata untuk kita pensiun dalam pelayanan, karena sampai di sorga pun kita akan melayani Tuhan. Ada orang, saya vakum dulu Pak dalam pelayanan, hati saya terlalu sakit, hati saya terlalu kecewa, ya. Hati saya mau menangis Pak, begini-begini, saya vakum dulu, saya tidak mau melayani Tuhan. Loh, seumur hidup kita harus melayani Tuhan. Tidak ada kata vakum, tidak ada kata berhenti, saudara. Karena Yesus pun terus melayani kita, saudara. Ya, sampai di sorga pun saudara harus melayani Tuhan, saudara. Jadi tidak ada kata kita vakum, kita tidak ada kata kita berhenti, saudara ya. Kita harus terus melakukan itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan melayani Tuhan, apa yang kita persembahkan? Kita persembahkan semua itu untuk kemuliaan Kristus, bukan untuk yang lain, bukan untuk organisasi, bukan untuk gereja, bukan untuk gembala, bukan untuk siapapun. Kita melayani, kita persembahkan hidup kita semuanya untuk Kristus, dari Tuhan ke Tuhan, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, kita nggak mempersembahkan untuk manusia. Ya, seluruh talenta kita, seluruh kemampuan kita, skill kita, saudara ya, kita persembahkan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Kristus. Ya, jadi tidak ada orang lagi yang mengatakan bahwa kalau bukan saya pelayanan ini tidak jalan. Ya, kalau bukan saya menyumbang pelayanan ini tidak jalan, mandek. Ya, kalau bukan saya menyumbang gereja ini tidak bisa jadi, bangunan tidak bisa jadi, AC-nya tidak dingin, kursinya tidak baru. Loh, siapa kita, saudara ya? Semuanya harus dipersembahkan untuk kemuliaan Kristus, bukan untuk kita. Ketika kita dipercayakan untuk menyumbang, ya bukan untuk apa? Untuk kemuliaan kita, saudara. Kembalikan untuk kemuliaan Kristus. Toh berkat itu datang dari Tuhan kok yang memberikan kepada kita. Kita jangan pernah merasa berbangga diri bahwa semuanya bisa berjalan karena kita. Lalu kita berhenti, semuanya tidak jalan. Loh, Tuhan itu yang membela pelayanannya, saudara ya. Tuhan yang memelihara umatnya, saudara. Melalui saudara Tuhan percayakan. Jadi saudara harus menyadari bahwa mungkin selama ini kalau saudara menjadi seorang yang bisa menyumbang untuk pelayanan, bersyukurlah. Semua untuk kemuliaan Kristus, bukan untuk kita. Kalau sebuah pelayanan berhasil, semua untuk kemuliaan Kristus, bukan untuk saya, saudara. Karena ada banyak orang menjadikan dirinya sebagai center, sebagai pusat perhatian. Ini saya sudah memberi bagi gereja ini. Utamakan saya. Kalau perlu kursi saya ya dikasih nama supaya saya terus duduk di situ. Gak boleh ada orang lain yang duduk di situ. Ya, gembala harus menyambut saya. Kalau perlu pakai karpet merah di gereja, ya supaya saya disambut. Ya, saya dipakein trompet dengan segala macam biola, ya dengan musik yang indah-indah supaya saya sampai di gereja orang tahu bahwa saya seorang penyumbang terbesar di gereja ini. Saudara, itu artinya apa? Kita tidak mengembalikan segala kemuliaan untuk Kristus. Kita mau jadikan diri kita ini sebagai pusat, saudara ya. Tapi kalau pelayanan itu berbicara pusatnya itu Kristus, bukan manusia, saudara ya. Jadi saudara ada di satu gereja tidak melihat manusia. Siapa yang berkhotbah, siapa pendetanya, saudara ya. Siapa yang ada di dalam ruangan itu, siapa semua anggota-anggotanya, tidak, saudara. Tetapi saudara semata-mata melihat kemuliaan Kristus dan harus kembalikan kepada Dia. Saudara, kalau saudara dipercayakan menjadi seorang donatur, saudara dipercayakan menjadi seorang hamba Tuhan, saudara dipercayakan untuk menjadi pemimpin pujian, saudara dipercayakan untuk berkhotbah, semuanya harus untuk kemuliaan nama Kristus, bukan untuk kita. Jangan jadikan kita center ya, saudara ya. Jadikan Tuhan itu center, pusat.
dari segalanya di dalam kehidupan kita. Pusat pelayanan kita, saudara. Sehingga apa? Kita tidak akan mudah goyah oleh tantangan. Kita tidak akan mudah mundur. Kita tidak akan mudah kecewa. Kita tidak akan mudah apa? Kepahitan, saudara. Karena apa? Yesus Kristuslah yang menjadi pusat dari pelayananku, bukan aku. Saudara ya, karena aku lemah, tapi Tuhanku itu kuat yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau orang-orang Kristen selalu menjadikan dia sebagai pusat dari pelayanan, yakin deh, dia tidak akan pernah bertahan di dalam pelayanan. Ya, di dalam kesulitan sekalipun dia akan segera mundur dan dia akan mencari tempat yang nyaman. Ya, saudara, tapi dimanapun kita mau berpindah-pindah kemanapun akan ada persoalan yang sama, saudara ya. Jadi, saudara, mari kita menjadikan Yesus sebagai pusat dari pelayanan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat 74. Ini menarik, saudara ya. Bagaimana kita melayani Tuhan? Ayat 74. Saudara, kita kembali ke pembacaan kita yang tadi, saudara ya, di Lukas pasal yang pertama. Ya. Di sini dikatakan supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, saudara ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini ada kata yang menarik, saudara ya. Kata penting di sini ayat 74, saudara ya. Kata beribadah. Kalau di dalam bahasa aslinya, saudara, bahasa Yunaninya latreuo. Latreuo. Ya. Artinya itu beribadah. Kalau saudara buka di dalam terjemahan yang lain, saudara ya, itu ada kata mengabdi atau melayani. Kata beribadah itu artinya mengabdi atau melayani. Ya, saudara paham sampai di sini ya. Tuhan menyelamatkan kita untuk kita beribadah kepadanya. Kata beribadah artinya apa? Melayani, saudara ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau melayani di dalam PB atau Perjanjian Baru, maknanya itu luas sekali, saudara ya. Kalau di dalam Perjanjian Lama, makna beribadah atau melayani itu terpusat di Bait Allah, ya. Terpusat di Bait Allah. Namun ketika kita sampai di dalam Perjanjian Baru, saudara, arti kata beribadah atau melayani itu menjadi sangat luas, saudara ya. Kita bisa melakukan di mana saja, kapanpun waktunya. Jadi begini, saudara, pelayanan itu tidak hanya terbatas di dalam gereja. Saudara melayani beribadah, puji Tuhan. Tetapi kita melayani itu bukan hanya hari Minggu saja, bukan hanya di Zoom saja, bukan di waktu kita komsel saja, tetapi makna pelayanan yang sesungguhnya 24 jam kita harus menggunakan waktu kita untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, bukan hanya kita ketika kita diberikan tugas, bukan kita ketika kita hari Minggu, oh sudah saya sudah melayani, jadi saya cuma melayani gereja, saya nggak melayani keluarga saya lagi, cuma terbatas sampai di situ. Tidak ya, saudara ya. Pelayanan itu harusnya setiap hari kita harus gunakan untuk melayani Tuhan. Ya, kita harus paham sampai di sini ya. Coba kita buka di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 supaya kita mengerti bahwa hidup kita ini harus melayani setiap hari. Ya. Waktu berjalan terus, saudara, saya mau kita sampai mengerti dengan bagian yang berikut ini ya. Saya cepat saja. 1 Korintus 10 ayat 31. Di sini dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Pegang firman Tuhan ini ya, melayani bukan hanya di gereja ya. Saudara, sekali lagi saya baca, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Saudara, ikutilah teladan Yesus, saudara ya. Yesus ini tidak hanya melayani di Bait Allah, bukan hanya di gereja, tapi Yesus pelayanannya itu holistik ya. Pelayanannya itu keluar menjangkau orang-orang yang terhilang. Saudara, jangan cuma jago kandang di gereja aja, saudara.
Melayani lebih sungguh. Haleluya, haleluya. Ya, tetapi tidak pernah keluar untuk melayani. Saudara, Yesus berempati kepada orang-orang yang sedang bermasalah. Cari